Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita lanjut lagi ya. Kita akan belajar masih tentang sinyal for grab. Tapi sekarang kita akan bahas yang namanya Mason's Rule. Nah, di Mason's Rule ini kita akan lihat ada istilah apa aja sih dalam suatu sinyal for grab. Nah, misal nih kita punya sinyal for grab seperti yang ada di gambar yang atas ini ya. Nah, udah pakai ini. Nah, dari gambar yang atas ini itu sebetulnya ada beberapa istilah yang bisa kita dapatkan ya. Misalnya yang pertama nih ada yang namanya loop gain. Loop gain itu apa? Kalau dari pengertian, loop gain itu istilahnya adalah loop yang mana dia start di suatu node, kemudian dia akan berakhir di node yang sama juga dengan titik awalnya dia. Jadi kalau lihat dari gambar ini yang memenuhi syarat sebagai loop gain itu adalah yang ini ya, kurang lebih G2H1 nih, karena dia startnya dari sini, kemudian dia akan kembali lagi ke titik awalnya G2H1. Kemudian ada G4H2 ini ya, terus ada yang atas enggak kan ya, ada ini berarti ya G4 G5H3 G4 G5H3. Kemudian ada juga ini sekarang G4 G6 dan H3. Ini mereka adalah loop gain. Selanjutnya ada juga yang namanya forward path gain. Nah, karena namanya forward berarti artinya ya berarti dia adalah perkalian dari gain yang memang arahnya ya arah forward aja dari input ke outputnya. Ya kalau kita lihat lagi nih gambar forward-nya berarti kurang lebih akan ada ini ya. Kalau forward path gain itu adalah G1 kali G2 kali G3 kali G4 kali G5 kali G7, dan juga bisa jadi G1 kali G2 kali G3 kali G4 kali G6 dan kali G7. Nih, sehingga ada dua forward path gain. Nah, lalu kemudian ada juga yang namanya non-touching loops. Nah, dia itu adalah lebih mudahnya bisa kita bilang dia itu adalah loop gain yang memang tidak memiliki node yang sama dengan loop yang lainnya. Jadi kalau dari gambar ini tentunya yang memenuhi syarat sebagai non-touching loops itu hanya yang bagian sini saja ya, yang hanya G2H1 saja. Karena untuk loop-loop yang sebelah sini mereka sama-sama memiliki ada node yang saling bersinggungan gitu ya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai non-touching loops. Sehingga di sini hanya ada G2H1. Nah, yang terakhir ada non-touching loop gain. Itu adalah hasil perkalian dari non-touching loops dengan loop yang lainnya. Asalkan dari loop yang kita kalikan ini dia tidak ada node yang sama. Seperti itu. Misal nih, kalau dari sini kita bisa kalikan antara loop yang ini G2H1 kita kalikan dengan G4H2 ya, karena mereka kan tidak memiliki node yang sama. Lalu bisa juga kita kalikan antara G2H1 dengan ini G4 G5H3 ya kan, bisa nih G2H1 dengan G4 G5H3, dan bisa juga kita kalikan G2H1 dengan G4 G6 dan H3. Ini seperti itu. Nah, lalu jika memungkinkan bisa juga kita kalikan ini kan tadi yang kita kalikan hanya 2 buah loop gain ya, atau 2 buah loop. Nah, bisa juga kita kalikan dengan kita kalikan 3 buah loop secara langsung atau 4 buah loop secara langsung kalau memang memungkinkan dari sinyal for grab yang kita miliki gitu, asalkan hasil perkalian dari loop-loop ini dia tidak memiliki node yang sama. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kalau untuk di sinyal for grab cara menentukan fungsi transfernya itu kita bisa menggunakan rumus dari Mason's Rules ini, kurang lebih seperti ini rumusnya. Jadi di sini GS itu sama dengan ini ya, sigma K dari TK delta K per delta, dimana K ini dia merepresentasikan jumlah dari forward path-nya ada berapa. Kemudian TK berarti dia adalah forward path gain yang ke K. Lalu ada delta juga, dia itu adalah pengurangan atau penjumlahan dari 1 dikurangin sigma loop gain ditambah sigma non-touching loop yang dikalikannya sebanyak 2 kali. Kemudian diambil sigma non-touching loop yang dikalikan 3 kali secara sekaligus, seperti itu ya. Dan selanjutnya kemudian ada juga delta K, yaitu delta yang dikurangin dengan loop gain yang menyentuh forward path yang ke K. Ini mungkin kalau dari bahasa agak rumit ya kalau kita hanya bayangkan saja. Ini sekarang saya coba kasih contoh. Misal kita punya sinyal for grab seperti ini.
kemudian kita diminta untuk mencari fungsi transfernya. Jadi yang pertama kita harus cari dulu apa saja komponen-komponen yang ada dari loop gain ini. Jadi yang pertama kita lihat dulu untuk yang forward path gain-nya ya. Di sini hanya ada satu forward path gain, yaitu ini aja ya, G1, G2, G3, G4, G5 ini. Lalu yang loop gain itu ada ini ya, G2H1 nih, kemudian G4H2, kemudian ini ya, G7H4, G7H4. Lalu yang loop yang besar nih, G2, G3, G4, G5 dikalikan dengan G6, G7, dan G8. Ini adalah loop gainnya, ada cukup banyak. Lalu selanjutnya kita butuh juga non-touching loops ya, karena untuk menghitung delta nanti kita butuh non-touching loops ini. Non-touching loops berarti non-touching loops yang diambil yang kita kalikan sebanyak 2 kali loop secara sekaligus, asalkan tidak memiliki root yang sama. Itu adalah contohnya ini ya, loop yang ini kita kalikan dengan loop yang ini misalnya, berarti G2H1 dikalikan dengan G4H2 nih. Bisa juga adalah sekarang ini ya, G2H1 dikalikan dengan ini G7H4, dan bisa juga yang ini G4H2 kita kalikan juga dengan G7H4, seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengalihkan dengan loop yang besar ini ya, karena kalau dikalikan dengan loop yang besar nanti mereka ada yang memiliki node yang sama, seperti itu. Lalu selanjutnya kita coba lihat juga memungkinkankah atau tidak jika kita kalikan non-touching loops ini sebanyak 3 kali sekaligus. Jadi kita kalikan 3 buah non-touching loop secara sekaligus. Nah kebetulan di gambar ini masih memungkinkan, yaitu yang sebelah sini G2H1 kita kalikan dengan G4H2 dan kita kalikan juga dengan G7H4 ya kan. Nah dimana mereka tidak ada yang saling bersinggungan node-nya. Nah selanjutnya kalau kita mau coba lagi nih untuk yang 4 kali sekaligus, itu sepertinya sudah tidak memungkinkan ya kalau dari gambar ini. Kita juga cukup sampai sini aja ya, non-touching loops yang diambil 3 buah secara sekaligus. Nah selanjutnya kita cari untuk yang deltanya. Tadi delta itu adalah 1 dikurangin dengan sigma forward path gain ini ya, lalu kemudian ditambah dengan sigma non-touching loop yang dikalikan 2 kali, kemudian diambil sigma non-touching loop yang dikalikan sebanyak 3 kali, seperti itu. Ini adalah deltanya. Lalu delta K ini kan tadi jumlah forward path gain. Nah kebetulan di sinyal for graph kita yang sekarang hanya ada 1 buah forward path gain, sehingga otomatis K-nya hanya 1, jadi kita cukup mencari delta satunya saja. Jadi delta 1 itu adalah delta yang dikurangin dengan loop-loop yang menyentuh forward path gain. Jadi kalau kita lihat lagi nih, forward path gain kita kan ini ya, G1, G2, G3, G4, dan G5. Satu lagi nih, forward path gain kita adalah G1, G2, G3, G4 kali dengan G5. Jadi untuk delta K atau delta 1 artinya kita mengurangi delta, jadi delta ini kita kurangin dengan nilai-nilai yang mengandung ini G1, G2, G3 atau G4 ataupun G5, seperti itu. Jadi misalnya ini sini kan ada G2 nih, ini kita coret. Lalu ini ada G4 juga, ini enggak ada ya. Ini ada G2, G3 nih, berarti sebelah sini kita coret juga. Kemudian di sini ada G2 juga nih, kita coret. Ini ada G2-nya juga. Sebelah sini ada G4-nya juga. Sebelah sini ada G2-nya juga. Sehingga sisanya delta 1 itu adalah 1 diambil ini ya, G7H4, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi sekilas, delta K itu adalah delta yang dikurangin dengan loop gain yang menyinggung forward path gain kita, seperti itu. Karena di contoh ini kita punya forward path gain yaitu adalah ini ya, G1, G2, G3, G4, G5, sehingga delta 1 itu delta 1 ini adalah nilai delta yang kita punya tadi, itu dikurangin dengan loop gain yang menyentuh sistem-sistem ini, G1 atau G2 atau G3 atau G4 ataupun G5, seperti itu. Lalu nanti untuk cari fungsi transfernya tinggal kita masukkan saja ke rumus yang Mason rules tadi, yaitu adalah ini ya, sigma TK delta K per delta. Jadi kita akan punya ini T1 delta 1 per delta, karena kan K-nya sekarang adalah 1 ya kalau untuk sistem kita yang sekarang. Jadi tinggal kita masukkan saja T1-nya tadi adalah yang
sebelah sini ya. Tadi T1 itu adalah ini forward path gain, berarti betul yang sebelah sini adalah T1. Kemudian untuk yang delta satunya itu adalah yang ini, dan deltanya itu adalah yang sebelah sini. Jadi fungsi transfernya tinggal kita buat saja, kita masukkan persamaannya itu seperti apa, seperti itu. Oke, kurang lebih untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.